Oke, selamat datang kembali di YouTube channel Rifa JP. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru. Jadi kita tahu bahwasanya ada informasi terbaru tentang seleksi PTN. Jadi kita akan coba bahas secara perlahan dan secara rinci agar kalian tidak bingung. Karena ketika informasi ini keluar udah mulai ramai itu banyak yang bertanya di DM karena kita nggak bisa balas satu persatu. Kita langsung saja bahas di video ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Rifa JP ini supaya nanti kamu tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke, jadi kita langsung saja membahas tentang informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Tetapi kita bahas untuk yang SNMPTN dulu untuk video kali ini. Nah, informasi ini bisa kalian dapati di ltmpt.ac.id. Ini dia slide-nya. Kita akan buka mulai dari ini ada pendahuluan. Jadi pendahuluannya LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes yang tetap kredibel, proporsional, efisien dan efektif. Nah, jadi LTMPT ini bisa dibilang lembaga tes yang sudah dipercayakan untuk mengurusi seleksi SNMPTN, SBMPTN. Nah, jadi di sini juga ada jalur mandiri. Nah, ini dia penerimaan mahasiswa baru PTN 2021, ada SNM, SBM dan seleksi mandiri. Kemudian ada pengembangan model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi melalui ujian tulis berbasis komputer UTBK. Nah, jadi UTBK juga akan dihandle oleh pihak LTMPT. Jalur dan kuota bisa dibilang hampir sama ya. Itu ada SNMPTN minimum 20%, SBM minimum 40%, mandiri maksimum 30%. Nah, kalau dijumlah itu kan tuh hasilnya 90% ya. Nah, kenapa 90%? Kita garis bawahi SNM itu minimum 20%, SBM juga minimum 40%. Sementara mandiri itu maksimum. Jadi untuk SNM bisa jadi 21%, 22%. Nah, SBM juga bisa jadi 41%, 42%. Mungkin kembali kepada kebijakan oleh PTN masing-masing. Nah, jadi tetapi kalau mandiri di sini jelas dibuat maksimum 30%. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada perihal single sign on. Nah, sebenarnya single sign on ini sudah saya bahas lengkap di video sebelum-sebelumnya di channel Rifa JP. Mungkin kalian bisa lihat dulu nanti karena ada masanya ini. Kalian harus melakukan pendaftaran pengisian PDSS, kemudian pendaftaran UTBK SBM itu harus memiliki akun LTMPT. Nah, inilah dia guna single sign on ini. Nah, nanti saya akan review lagi bagaimana video sebelumnya tentang single sign on. Karena registrasi akun ini harus dilaksanakan di 4 Januari sampai 1 Februari untuk lulusan tahun 2021. Deskripsi PDSS dan SNMPTN tahun 2021. Jadi itu jelas ya pangkalan data sekolah dan siswa. Di sini kita jelas PDS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah, nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Nah, jadi di PDSS ini data yang harus diisikan oleh pihak sekolah untuk menunjukkan seperti apa kemampuan kamu melalui nilai rapor. Kemudian SNMPTN tahun 2021 ini persyaratannya kurang lebih hampir sama. Itu SMA, SMK, SMA yang mempunyai NPSN itu hampir sama. Oke, nah ini juga kita bisa lihat persyaratan peserta itu memiliki prestasi akademik, memiliki NISN, kemudian memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, kemudian peserta memilih program studi yang bidang seni dan olahraga wajib mengupload portofolio. Oke, kemudian pilihan program studi. Nah, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari satu PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus ada berada di PTN di provinsi yang sama dengan SMA asalnya. Nah, jadi misalnya kamu pengen ngambil 2 program studi, misalnya pengen ngambil matematika sama biologi. Nah, maka salah satu dari matematika biologi itu harus ada di PTN yang sama yang berada di provinsi sekolah kamu. Misalnya kamu dari Sumatera Barat, maka kalau kamu ngambil 2 program studi, salah satunya harus ada PTN yang dari Sumatera Barat. Nah, jika memilih satu, maka bebas mau dari provinsi manapun. Jadi kamu mau ngambil matematika aja, kamu dari Sumatera Barat, maka kamu boleh ngambil PTN di Jawa Tengah, di Jawa Barat, atau di Sumatera Utara, di Aceh, itu bebas kalau kamu memilih satu. Tapi kalau kamu memilih 2,
maka salah satunya harus ada di provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK asal kamu. Kemudian nomor 3, disarankan tidak lintas minat tergantung ketentuan PTN yang dituju. Nah, ini kita garis bawahi, disarankan, artinya bukan tidak bisa atau tidak boleh, tapi disarankan tidak lintas minat, di dalam tanda kurung tergantung ketentuan PTN yang dituju. Nah, ini mungkin sudah saya bahas di Instagram ya. Kita pahami dulu variabel lintas minat atau lintas jurusan. Nah, karena berdasarkan data ada beberapa PTN program studi yang masih bisa lintas minat. Kemudian selanjutnya ini adalah tahapan pendaftaran SNMPTN. Pertama kamu harus registrasi akun dulu, kemudian sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dan jumlah siswa dari akreditasi di Dapodik Pusdatin Kemendikbud. Nah, jadi sekolah lah yang akan menentukan siapa yang berhak mengikuti SNMPTN. Oke, ini yang paling penting, ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, ini kan jadi kemarin kan heboh karena tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwasanya sekolah itu hanya mendaftarkan siswa atau menginput data siswa di PDSS bagi yang eligible saja, yang bisa ikut SNM saja. Kalau tahun lalu kan semua siswa itu diinput dulu nilainya, kemudian nanti keluarlah pengumuman siapa yang bisa ikut SNM. Nah, kalau tahun ini tidak, yang diinput nilainya di PDSS itu hanya yang eligible ataupun siswa yang bisa ikut SNM. Bagaimana sekolah memeringkatkan siswa untuk bisa ikut SNM? Jadi pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Nah, jadi kita lihat ini untuk pemeringkatan ya. Ini untuk bisa ikut SNM, bukan untuk penilaian SNM. Nah, itu yang kita pahami. Di sini kan jelas tertulis ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, jadi yang nomor 1 jurusan IPA itu 6 mata pelajaran itu hanya untuk pemeringkatan. IPS juga seperti itu, bahasa SMK. Nah, tetapi yang diinput di PDSS itu pastinya mata pelajarannya beda lagi, lebih banyak lagi. Nanti kita di video-video sebelumnya sudah ada, tapi nanti akan kita bahas lagi. Tapi ini untuk pemeringkatan dulu. Jadi untuk pemeringkatan ini kita lihat ya. Jadi untuk IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi itu akan dilihat nilainya. Kemudian nanti diperingkatkan di sekolah. Kira-kira dari kuota tadi yang berdasarkan akreditas sebesar kuota itulah yang bisa ikut SNMPTN yang ditentukan oleh sekolah. Nah, kemudian sekolah juga boleh menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, jadi contohnya misalnya nilainya tuh nilai rata-rata ini 92, ini 92, hampir sama, semua sama, maka sekolah boleh menambahkan kriteria lain, baik itu berupa prestasi akademik ataupun kebijakan dari pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah, artinya nggak bisa lebih. Jadi kalau dia kuotanya memang 40%, ya hanya 40% saja yang bisa mengikuti SNMPTN tersebut. Oke, kita selanjutnya ke jadwal kegiatan SNMPTN 2021. Jadi jelas di sini bahwasanya peluncuran sistemnya itu akan 4 Januari, jadi masih ada beberapa waktu lagi. Kemudian registrasi akunnya itu udah mulai 4 Januari sampai 1 Februari. Kemudian penetapan siswa yang eligible oleh sekolah itu 4 Januari sampai 8 Februari. Pengisian PDSS 11 Januari sampai 8 Februari. Nah, jadi mungkin ada beberapa sekolah nanti yang mungkin di antara 4 Januari sampai 8 Februari dia cepat menentukan siswa yang eligible, mungkin ada yang maksimal tanggal 8 Februari. Kemudian mengisi PDSS-nya itu ditutup itu 8 Februari 2021. Jadi mungkin sebelum 8 Februari itu kalian sudah diumumkan siapa yang bisa ikut SNM. Kemudian pendaftaran SNM itu 15 sampai 24 Februari, pengumuman hasil 22 Maret. Nah, jadi ini adalah gambaran secara rinci perihal SNMPTN 2021. Oke, nah jadi banyak yang bertanya sama saya perihal gimana nih Kak perbedaan sistem SNMPTN 2020 dan 2021. Nah, pendapat saya pribadi sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu mencolok apalagi mempengaruhi kepersaingan. Malah sebenarnya sistem ini sangat baik dalam segi administrasi. Artinya ketika yang didaftarkan yang hanya eligible saja oleh pihak sekolah, maka ini akan mengurangi kesalahan-kesalahan mungkin yang pernah terjadi sebelumnya, kesalahan administrasi, human error ataupun komputer error. Artinya tidak terlalu banyak data. Mudah-mudahan pihak sekolah itu bisa lebih baik dalam menginput nilainya. Nah,
Jadi tidak mempengaruhi secara persaingan. Nah, tetapi satu hal yang paling penting di sini adalah saya tahu keresahan siswa pastinya perihal transparansi. Siapa yang bisa ikut SNM? Nah, mungkin kalau seperti ini teruslah berkoordinasi pada pihak sekolah agar transparansi pemeringkatan itu sesuai dengan apa yang sudah ada ditetapkan oleh pihak LTMPT. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kamu mendapatkan kuota untuk eligible mewakili sekolah kamu untuk bisa ikut SNM. Nah, apabila kamu punya kesempatan ikut SNM, jangan sia-siakan. Pastikan kemampuan kamu dan pilihan kamu itu benar-benar peluangnya besar dan terbuka supaya kamu bisa lulus SNM dan kamu bisa mendapatkan PTN yang kamu inginkan. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini, komen, like, dan share. Nah, nanti akan ada video-video lagi selanjutnya yang bermanfaat buat kamu. Ke depan kita akan bahas apa?